Ada kesamaan di antara orang-orang yang berhasil atau sukses, yaitu mereka tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, tapi ada satu kecerdasan yang jarang dibahas. Apa itu? Kecerdasan menghadapi kegagalan, adversity quotient. Yuk kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wahid dan mohon maaf sudah 2 bulan saya absen bikin video. Kali ini kita akan punya Things episode yang kedua dan tidak kalah menarik dibandingkan episode yang pertama, yaitu adversity quotient, kecerdasan orang-orang yang berhasil dalam menghadapi kegagalan atau rintangan dalam hidupnya. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita mengingat 3 kecerdasan yang selama ini kita sering ulas, yaitu IQ, intelektual, SQ, spiritual, dan EQ atau EQ, emotional quotient. Dan apa ketiganya? Yang pertama adalah IQ, intelligence quotient. Ini adalah ukuran kemampuan intelektual seseorang, analisis, logika, dan rasio. Ini biasanya tergambar dalam hal prestasi akademik atau kemampuan menganalisa. Dan ini pertama kali ditemukan oleh Francis Galton pada tahun 1980-an. Yang kedua adalah EQ, emotional intelligence, yaitu bagaimana seseorang mampu mengendalikan diri, mampu bersosialisasi, mengendalikan emosionalnya. Dan biasanya ciri-cirinya orang ini jago banget dalam hal sosial, leadership, maupun public speaking. Dan ini pertama kali ditemukan oleh Kit Beasley pada tahun 1987. Dan yang ketiga, ada yang namanya spiritual quotient. Ini lebih holistik lagi, yaitu bagaimana orang punya kecerdasan memaknai setiap pekerjaan atau kegiatannya. Jadi orang yang punya spiritual quotient tinggi, dia mampu tahu makna dalam pekerjaannya apa, aktivitasnya apa, dan ini menarik banget. Ini pertama kali dipertemukan oleh Dana Zohar pada tahun 1997. Lalu bagaimana dengan adversity quotient? Mari kita bahas. Nah, teman-teman, bagaimana kita memaknai kegagalan sih dalam hidup kita? Tentu nggak pernah ada orang yang nggak gagal. Dan yang penting lagi, sejauh mana adversity quotient itu berpengaruh terhadap keberhasilan kita. Nah, adversity quotient pertama kali dikenalkan oleh yang namanya Paul G. Stolz, salah seorang bisnis mentor di Harvard University. Dia sudah nulis banyak buku tentang adversity quotient itu. Ada adversity quotient, grit, adversity advantage, adversity quotient at work, dan sekarang sudah mulai banyak diteliti oleh orang-orang yang melakukan penelitian yang serupa, baik itu di dunia pendidikan, kantor, atau organisasi, dan lain-lain. Menarik banget. Dan yang menarik lagi di bukunya, Stolz mengatakan adversity quotient ini memiliki 3 lekatan ilmu dengan keilmuan yang lain. Yang pertama adalah psikologi kognitif, yang kedua neuroimunologi, dan neurofisiologi. Dan dalam bukunya juga Stolz mengatakan dia memiliki 500 penelitian yang sebelumnya. Lalu ada 19 tahun riset yang dia gunakan dan 10 tahun untuk mencoba proses implementasi tentang adversity quotient. Keren kan? Dan sebelum kita mulai, tentu kita harus tahu apa sih sebenarnya makna harfiah dari adversity itu sendiri. Di dalam sebuah kamus, adversity sering diartikan sebagai difficulties atau misfortune, sesuatu yang tidak beruntung, sesuatu yang sulit. Atau bisa juga sering dikatakan orang-orang sebagai unlucky situation, situasi atau event yang tidak beruntung, atau Dewi Fortuna tidak dalam pihak kita gitu ya, biasa disebut. Dan banyak orang juga mengaitkan dengan the science of resilience. Jadi bagaimana ini adalah bagian dari keilmuan untuk memahami ketahanan seseorang dalam menghadapi kesulitan maupun kegagalan. Jadi itulah makna harfiah dari adversity. Paul G. Stolz membagi manusia dalam 3 tipe. Yang pertama adalah quitters, lalu yang kedua adalah campers, dan yang ketiga adalah climbers. Nah, kita akan bahas satu persatu dan teman-teman akan terasakan kita ada yang mana, kita ada di mana gitu ya. Yang pertama adalah quitters. Apa itu? Quitters itu ketika dia ditantang untuk naik sebuah gunung, maka akan banyak alasannya. Risikonya tinggi lah, dia menganggap bahaya, belum tentu berhasil, di sana akan sulit air, makanannya nggak cukup, binatang buas, dan lain-lain. Jadi intinya dia akan mendahulukan yang namanya excuse, alasan-alasan doang gitu. Dan quitters memilih untuk tidak beranjak kemana-mana. Dia menolak menghadapi tantangan karena takut gagal tadi. Itu adalah quitters.
Yang kedua adalah campers. Campers ini dia ketika dalam menerima tantangan, dia memilih untuk mengiyakan, berjuang. Namun ketika dia menemukan titik yang datar, dia memilih untuk membangun camping atau tenda, dan dia merasa nyaman dan lupa untuk melanjutkan mimpinya, lupa untuk melanjutkan perjalanan menuju puncaknya. Dan ini biasa sering kita kenal dengan yang namanya comfort zone trap. Jadi dia terjebak dalam kondisi yang nyaman. Nah, dalam bukunya Stolz ini mengatakan tipe campers adalah tipe yang paling banyak dimiliki oleh kita-kita ini. Mungkin termasuk saya, tipe campers. Jadi sering lupa gitu, kalau udah nyaman, lupa untuk mencapai mimpi yang lebih tinggi lagi, mimpi yang lebih besar lagi. Ini adalah tipe yang kedua, campers. Tipe yang ketiga, tentu ini yang paling bagus, yaitu climbers. Orang-orang climbers adalah orang-orang yang tahu mimpi besarnya dan dia terus komit untuk melanjutkan mimpinya sampai dengan tercapai di titik yang paling memuaskan. Dan orang-orang tipe climbers bukan dia tidak pengen campers, dia juga sama membangun tenda di dataran yang datar, namun dia memilih untuk istirahat sewajarnya dan dia melanjutkan mimpinya. Jadi orang-orang tipe climbers ini nggak lupa dengan zona nyaman. Dan mereka adalah orang-orang yang never stop learning and growing. Dia tidak akan pernah berhenti belajar dan dia terus untuk berusaha untuk bertumbuh dalam mencapai mimpinya. Nah, yang menarik adalah bagaimana cara mengukur adversity quotient seseorang atau diri kita sendiri. Paul G. Stolz dalam bukunya menulis tentang yang namanya 4 rumus, yaitu CORE. Disingkat dengan yang pertama adalah C, control. Seberapa besar kita memaknai tentang masalah itu dalam kendali kita. Jadi orang dengan adversity quotient rendah, dia selalu memaknai ke sebuah rintangan adalah udahlah ini takdir gitu. Kita nggak akan bisa mempengaruhi takdir ini. Itulah orang dengan adversity quotient rendah. Itu yang pertama adalah control. Yang kedua adalah origin atau ownership. Jadi ini bagaimana kita memaknai terhadap asal-usul sebuah permasalahan. Orang dengan origin atau ownership yang rendah atau adversity quotient yang rendah, dia selalu melempar masalah ke orang lain. Oh, ini kan gara-gara si X. Oh, ini kan gara-gara bagian A. Gara-gara fungsi ini kita jadi punya masalah. Dia tidak take responsibility. Dia tidak mengambil tanggung jawab ketika menghadapi tantangan. Itu adalah yang kedua, origin atau ownership. Dan yang ketiga adalah reach, yaitu bagaimana ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita menganggap keberpengaruhannya terhadap diri kita itu sejauh mana. Contoh, orang dengan adversity quotient rendah, ketika menghadapi dia nilai matematikanya kecil misalnya, maka dia langsung menyimpulkan, waduh, saya ini orang yang nggak berbakat di bidang eksak, saya nggak mungkin bisa kuliah di bidang eksak dan segala macam. Jadi satu masalah dia menyimpulkan ke banyak masalah yang dia seakan-akan udah akhir dari segalanya gitu ya. Itu adalah reach. Dan yang terakhir adalah endurance. Bagaimana orang-orang dengan adversity quotient tinggi, dia akan tahu bahwa masalah itu tidak selamanya akan sustain gitu ya. Dia akan punya solusi-solusi yang masalah itu ada waktunya selesai. Itu adalah endurance. Maka 4 tipe ini menjadi rujukan untuk bagaimana mengukur adversity quotient seseorang. Nah, yang penting lagi, bagaimana tips buat teman-teman semua? Saya punya tips nih untuk meningkatkan adversity quotient. Dan tips ini saya juga sudah jalankan ya, dan banyak insight dari para guru. Yang pertama adalah kita perlu memiliki why yang kuat dalam hal mengejar sesuatu mimpi. Yaitu, ini pertama kali ditulis oleh yang namanya Simon Sinek, dan ini populer banget bukunya. Seperti Apple, sebuah perusahaan yang the big five in the world gitu ya. Dia punya the big why-nya kuat banget sampai sekarang, yaitu ingin menghancurkan atau ingin mematahkan status quo. Jadi sesuatu yang biasa-biasa aja dia mau lakukan terobosan. Dan alhasil perusahaan itu sampai saat ini bertengger kuat dan loyalisnya juga luar biasa sampai sekarang. Itu adalah big why. Temukanlah alasan terkuat dalam hal kita menghadapi atau mencapai sebuah impian. Nah, yang kedua, ini sudah banyak dibahas juga dan saya dapat dari guru saya, Pak Jamil Azaini, yaitu kalau ibaratkan sebagai bola, kita ini sebenarnya sedang menghabiskan jatah gagal. Jadi ketika kita menghadapi kegagalan, anggaplah ini adalah bagian dari menghabiskan jatah gagal. Mumpung masih muda, kalau dapat gagal jangan langsung anggap kiamat, tapi anggaplah ini bagian dari menghabiskan jatah gagal. Kalau jatah gagalnya habis duluan, nanti di hari-hari selanjutnya tinggal kita menuai keberhasilan. Setuju? Dan yang ketiga,
Ini saya punya buku menarik banget dari Carol Dweck, dan ini terkenal, yang namanya buku Mindset. Orang-orang biasanya membahas dengan yang namanya fixed mindset dan growth mindset. Yuk kita tweak sedikit. Yang pertama, apa sih bedanya di antara mereka? Dalam menghadapi skills, orang dengan fixed mindset menganggap skills itu adalah bakat dari lahir, nggak bisa dikembangin. Tapi orang dengan growth mindset menganggap skills itu sesuatu yang bisa dilatih, sesuatu yang bisa dikembangkan. Kalau ada orang jago main bola gitu ya, orang dengan growth mindset menganggap ya dengan latihan yang sangat sering dan cukup serius, kita bisa jadi pemain bola profesional. Itu adalah fixed mindset dan growth mindset dari sisi skills. Lalu yang kedua, dalam menghadapi tantangan, orang fixed mindset selalu menganggap tantangan itu sebagai penghambat, sebagai kesulitan. Tapi orang dengan growth mindset menganggap challenge itu sebagai sesuatu ruang belajar, ruang bertumbuh, dan pembuktian naik kelas. Kan nggak ada naik kelas tanpa adanya ujian, betul nggak? Dan yang ketiga tentang kegagalan. Orang dengan fixed mindset menganggap kegagalan itu sebagai sebuah akhir dari perjuangan. Tapi orang dengan growth mindset, kegagalan adalah diartikan sebagai titik balik, sebagai kita untuk berusaha dan belajar lebih baik lagi, dengan strategi baru lagi. Itu adalah orang dengan growth mindset. Tentang feedback, orang-orang dengan fixed mindset selalu menghadapi kritik dengan sesuatu yang kok orang ini menyalahkan saya, kok orang ini mempermalukan saya. Jadi dia tidak mau bertumbuh, tidak mau mendengarkan kritikan orang lain. Tapi orang dengan growth mindset, feedback itu sebagai sesuatu yang konstruktif, sesuatu yang membangun diri kita agar lebih baik. Tentu beruntung loh kalau kita sering dapat kritikan dari orang-orang, karena ada beberapa blind spot yang kita nggak bisa lihat diri kita sendiri kan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh kritikus gitu ya. Dan yang terakhir, menanggapi tentang sukses orang lain, orang dengan fixed mindset itu isinya sebagai sesuatu yang mengancam, iri, sesuatu yang wah orang ini kok bisa berhasil ya, jangan-jangan gitu ya. Tapi orang dengan growth mindset menganggap keberhasilan orang lain adalah sesuatu yang inspirational, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang bisa diambil pelajarannya dan bisa menjadikan kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Nah, teman-teman, itu adalah pembahasan tentang adversity quotient. Saya harap ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, dan likes gitu. Dan buat teman-teman yang menganggap video ini bermanfaat, monggo untuk disebar seluas-luasnya. Dan kalau ada masukan untuk materi selanjutnya, tulis di komen, atau teman-teman punya ide lain untuk konten selanjutnya. Terima kasih semuanya, dan salam sukses, salam jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa channel ini bermanfaat, klik subscribe, share, dan klik loncengnya. Terima kasih.